Nasdem minta Prabowo ajukan kadernya jadi cawapres Anies. Benar-benar menghina Gerindra. Kalau dibandingkan dengan Gerindra, sebenarnya Nasdem tidak ada apa-apanya. Gerindra baru berdiri pada tahun 2008, tapi sudah mengantarkan kadernya sebagai cawapres pada Pilpres tahun 2029, yakni Prabowo. Kemudian di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, partai ini selalu mengusung kader sendiri sebagai capres. Sementara Nasdem 2 kali ikut pemilu, tidak pernah sekalipun mengusung capres atau cawapres sendiri. Kerjaannya hanya ngekor ke Jokowi, berharap dapat limpahan suara dari pendukung mantan wali kota Solo itu. Jangankan mau nyapres, sebenarnya nyalon gubernur DKI saja, kader Nasdem tidak ada yang berani. Begitupun dengan perolehan suara. 2 pemilu terakhir Gerindra selalu masuk 3 besar. Terakhir, pada pemilu tahun 2019, partai ini mendapatkan suara terbanyak kedua, sedangkan Nasdem pada pemilu tahun 2014 berada di urutan ke-8, perolehan suara terbanyak, dan pada pemilu tahun 2019 berada di posisi ke-5. Untuk Pilpres tahun 2024 nanti, Gerindra juga sudah punya capres sendiri, yakni Prabowo. Nasdem masih juga mengusung orang lain yang bukan kadernya, yakni Anies. Agak unik memang partai ini, katanya mau merestorasi Indonesia, tapi kadernya nyalon gubernur DKI saja kagak berani. Hahaha. Kalah sama Farhad Abbas dan Rhoma Irama. Kedua politisi kaleng-kaleng ini, meskipun partainya partai idaman dan partai pandai gurem, tapi mereka berani mengatakan siap nyapres. Begitupun dengan Novel Bamukmin. Meskipun tidak punya partai dan kaderan pula, ia pede mengatakan siap maju di Pilpres tahun 2024 sebagai cawapres. Pertanyaannya, masa Palu dan Joni Piring kalah nyali sama One Novel? Kan gak lucu. Hahaha. Jadi kesimpulannya, dari segi manapun Nasdem kalah sama Gerindra. Kader partai yang mantan sekjennya atau Rio Capella tersandung korupsi itu tidak tahu diri pula. Jelas-jelas Gerindra partai pemenang pemilu kedua, dan dia kelima malah minta Prabowo mengajukan kadernya sebagai cawapres Anies. Kalau Gerindra gabung dengan koalisi perubahan, maka Prabowo tidak nyalon lagi. Bisa saja menyalonkan kadernya untuk jadi cawapres Tutur Effendi Khoiri, atau yang kerap disapa Gus Coy, dengan nada seperti tanpa bersalah. Gus Coy pun mengatakan, Anies sebagai capres yang diusung Nasdem merupakan harga mati, sehingga mustahil jika Gerindra berkoalisi dengan Nasdem tapi mengajukan Prabowo sebagai capres. Tidak hanya itu, kelakuan gak ada akhlak anak buah Surya Paloh tersebut, tapi ia juga meminta cawapres yang diajukan oleh Prabowo mesti yang bisa meningkatkan perolehan suara Anies. Benar-benar kader partai yang gak tahu diri dan gak paham soal sopan santun, sok ngatur ketua umum partai lain. Apa yang dikatakan oleh Gus Coy itu jelas merendahkan harkat, derajat, dan martabat Gerindra. Karena Gerindra lebih besar dari Nasdem kok. Si Nasdem yang kecil sok ngatur dia. Apalagi itu namanya kalau bukan menghina. Di samping itu, kan semua sudah tahu kalau Gerindra akan mengusung Prabowo lagi pada Pilpres tahun 2024. Hal itu sesuai dengan amat Rapimnas Gerindra pada 12 Agustus tahun 2022 silam. Gus Coy malah nyuruh-nyuruh Gerindra nyetor nama cawapres buat Anies. Ini jelas sama sekali tidak menghargai Prabowo. Dan kalau diperhatikan,
Tidak hanya Nasdem seorang sih yang berusaha merendahkan Gerindra, tapi PKS juga melakukan hal yang sama. Jubir partai dakwah itu, M. Khalid, seperti tanpa bersalah meminta Gerindra mendukung pasangan capres atau cawapres pilihan PKS. M. Khalid beralasan, PKS sudah mendukung Prabowo 2 kali. Kini giliran partai berlambang burung Garuda itu lagi yang mendukung capres atau cawapres yang diusung oleh partainya. Ini anak buah Sehu pura-pura lupa atau bagaimana? Kalau Gerindra itu sudah memutuskan akan mengusung Prabowo pada Pilpres tahun 2024, malah diajak mengusung capres pilihan PKS pula. Kan gak ada akhlak itu namanya. Lagian juga, perolehan suara PKS gak ada apa-apanya jika dibandingkan Gerindra. Malah mau mengatur-ngatur partai yang menjadi kendaraan politik Prabowo itu. Ini apalagi namanya kalau bukan mau merendahkan. Lantas, apa jawaban Gerindra pasca diatur-atur oleh 2 partai yang lebih kecil tersebut? Tentu gak mau dong. Di mana letak harga dari Fadlizon kalau partainya tunduk sama Nasdem dan PKS? Gerindra justru menantang balik PKS dan Nasdem untuk bergabung ke koalisinya bersama PKB. Kalau ada yang mau mengajak kita bergabung, ya kita balik saja. Kenapa nggak ikut gabung bersama kami? Ujar Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dengan nada sedikit kesal. Dasko pun mengingatkan Nasdem dan PKS bahwa Gerindra tetap komitmen menjadikan Prabowo sebagai capres tahun 2024. Asik. Dari sini sudah kelihatan kalau Om Prap itu sudah benar-benar tidak dihargai lagi oleh kawan dan lawannya. Dan untuk mengembalikan lagi harga diri serta kehormatan mantan Danjen Kopassus itu, tidak cukup hanya Dasko seorang yang maju, tapi Fadlizon juga perlu turun gunung untuk mengeprat PKS dan Nasdem habis-habisan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Fadli. Bagaimana menurut Anda?